RRI Yogyakarta dan Rumah Sinema Watu Lumbung mempersembahkan drama radio Misteri Sang Nyai. Naskah karya Budi Sarjono, sebuah misteri keberadaan penguasa pantai selatan, Nyai Roro Kidul, yang selalu dikaitkan dengan Raja-Raja Mataram dan mitos penunggu Gunung Merapi. Pantai Parangkusumo pagi itu kembali sepi. Hiruk pikuk semalam seperti terbang di bawah angin entah kemana. Ombak terus bergulung-gulung tiada henti. Angin laut suaranya menderu-deru, seolah bagai tanda. Meski zaman berganti, namun laut tetap abadi. Inilah Misteri Sang Nyai, episode 4. Semalam, Sam Bage menemukan masa kanak-kanaknya yang sudah hilang. Ia Bage diajak ibunya nonton pasar malam di alun-alun keraton Yogyakarta. Sebuah permainan yang sangat ia sukai, ia temukan tadi malam, yakni naik ombak banyu. Ya, bersama Casey ia Bage naik ombak banyu, naik, turun, naik, turun, pelan-pelan. Kemudian semakin kencang, kencang, semakin kencang, semakin kencang, dan... Dulu ia senang melihat anak-anak menjerit-jerit antara girang dan takut. Semalam pun rasanya ia mendengar suara jeritan itu. Tidak keras, namun seiring naik turunnya ombak banyu, sampai akhirnya ia Bage terlempar ke langit tinggi dan jatuh tak berdaya. Loh, kok ada orang tergeletak di pantai? Oh, masih bernapas. Tolong, tolong. Ada apa, Kang? Ada orang tergeletak di pantai. Cepat kemari. Masih hidup atau sudah mati ya? Masih hidup kok. Dadanya masih bergerak-gerak gitu. Kita panggil polisi saja, Kang. Siapa tahu korban pembunuhan atau korban perampokan semalam. Orangnya masih hidup gitu kok. Pakaiannya masih komplit. Jam tangan dan kalungnya masih utuh. Berarti bukan korban perampokan. Lalu? Kita angkat saja. Kita bawa ke rumah Kang Darpo aja. Siapa tahu orang ini tamunya Kang Darpo tadi malam. Oi, Kang, bantu mengangkat orang ini. Beberapa nelayan dan pencari jingking segera berdatangan. Mereka lalu mengangkat orang itu yang tiada lain adalah Sam. Rame-rame mereka membawa ke rumah Kang Darpo. Setelah siuman dan orang-orang itu pergi, Kang Darpo bertanya kepada Sam. Kok sampai tergeletak di pantai sendirian, Mas Sam? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Aduh, semalam saya ketemu perempuan yang kemarin sore lewat di rumah ini, Kang. Tetapi Kang Darpo dan Bumul tidak percaya, kan? Yang Mas Sam katakan mengenakan kebaya lurik warna hijau pupus itu? Iya, namanya Casey. Casey. Sukesi. Hanya Casey. Dia menyebut namanya begitu, Casey. Dari mana dia asalnya? Dia mengaku tinggal di gubuk di tepi pantai, sendirian. Lalu dia mengajak saya masuk ke dalam gubuknya. Ternyata bukan tikar atau pasir yang ada di dalam gubuk, tapi karpet yang bagus dan pembaringan yang bersih dan rapi, Kang. Aneh. Kalau pantai Parangkusumo ini ibaratnya seperti telapak tanganku, mestinya saya tahu. Tapi baru sekarang saya tahu kalau di situ ada wanita bernama Casey
tinggal sendirian di gubuk. Nanti akan saya lihat gubuknya. Sudah tidak ada. Hah? Maksud Masam bagaimana? Tadi setengah sadar saya membuka mata. Ternyata gubuknya sudah hilang. Ya, saya terjerumuk di tepi pantai. Lalu ya ini dibopong bapak-bapak dibawa kemari. Bagi disambar geledek, Kang Darpo kaget langsung berdiri. Sebagai juru kunci Cepuri Parangkusumo, mestinya dia tahu keberadaan gubuk itu. Maka tanpa pamit kepada Sam dan keluarganya, ia langsung bergegas menuju pantai. Begitu Kang Darpo pergi, Sam pun meninggalkan rumah itu. Ia bermaksud mencari makan di warung seafood. Mas Sam, mau makan apa? Ada balado udang, cumi, atau masak asam pedas. Bawah laut juga ada loh. Hiu martil juga ada kok. Kang Petruk sudah hafal menunya ya? Hafal menunya, hafal aroma keringat bakulnya. Sampean Mas Sam toh? Temannya Casey? Iya Kang. Sampean yang namanya Kang Petruk? Ya iyalah. Di jagat ini hanya ada satu orang bernama Petruk. Ya saya ini. Casey cerita apa semalam? Dia cerita kalau datang ke Parangkusumo itu bersama Kang Petruk. Orangnya tinggi, rambutnya gondrong, dikucir, dan perutnya buncit. Bisa saja, Casey. Awas, kalau nanti ketemu, bisa tak jewer hidung dan lambinya. Jadi mau pesen apa, Mas? Iya, balado cumi dan udang masak asam manis. Minumnya es jeruk ya, Mbak? Oh, nggih. Pesan yang banyak, nanti aku yang traktir. Sam benar-benar dibuat bingung dan kaget. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Casey yang mengajak bercinta semalam? Sekarang, ia ketemu sosok Kang Petruk. Laki-laki aneh. Sekilas wajahnya tampak bukan sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi, siapa sebenarnya Casey dan Kang Petruk itu? Kita ikuti kisah selanjutnya. Misteri Sang Nyai, produksi RRI Yogyakarta dan Rumah Sinema Watu Lumbung, dengan para pelaku Jordan, Angger Sukisno, Sugiman, Ratih, dan Tumi. Narator Margono Widyo Pranasworo. Teknik rekam Subarjo. Montase dan ilustrasi musik Nidianita. Sutradara Proborini dan Titik Renggani. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Suprapto, sosiolog lulusan jurusan atau Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Jika kita membahas tentang mitos Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul, kebetulan saya pernah melakukan penelitian di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di lokasi Pantai Ngobaran,
Di sana ada 2 tempat ibadah beda agama, ada pura dan ada musola. Ada 2 tempat ibadah beda aliran kepercayaan, namun masyarakatnya selalu damai. Bisa hidup berdampingan, tidak ada konflik. Dan ketika saya coba tanyakan kepada pihak kelurahan dan kecamatan, saya menangkap bahwa mereka memiliki apa yang disebut dengan glue of social interaction, yaitu bahwa dipersatukan oleh keberadaan Nyai Roro Kidul yang selalu memberi mereka rezeki dalam bentuk ikan yang melimpah, keselamatan dan sebagainya.